Halo, welcome back to video family friendly dengan saya Dea Septiadi. Wait a minute! Who are you? No, 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 no. Di video kali ini saya tidak sendirian. Ada kelompok 3 yang akan menemani saya untuk berbincang-bincang mengenai topik yang akan dibahas kali ini. Tema ataupun topik pada kali ini kita akan membahas mengenai peranan Sultan Hamengkubuwono ke-9 terhadap serangan umum 1 Maret di Yogyakarta tahun 1949. Oke. Pada video kali ini saya tidak sendirian, ada teman-teman saya yang akan ikut memberikan materinya atau kita berbagi bersama-sama, kita menimba ilmu bersama-sama. Yang pertama itu ada Abdul Aziz dengan nomor induk mahasiswa 182171008. Saya pun sama, Dea Septiadi, akan membahas materi di dalamnya dengan nomor induk mahasiswa 182171010, dan ada Ilham Istiansa dengan nomor induk mahasiswa 182171040, dan yang terakhir itu ada Nur Hilal dengan nomor induk mahasiswa 1821710. Oke, biar tidak lama, cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jalannya serangan umum 1 Maret 1949. Untuk latar belakang terjadinya serangan Maret 1949 itu dilatar belakangi oleh dikuasainya kota Yogyakarta oleh serangan agresi militer Belanda kedua yang dipimpin oleh Simon Hendriksburg, Panglima tertinggi Knil. Akibatnya para tokoh-tokoh petinggi di sana itu sebagian ditangkap, dan para TNI ini menyingkir dari Yogyakarta. Ada beberapa tokoh yang ditangkap, yang pertama Bung Karno, Sultan Syahrir, Agus Salim. Mereka ditangkap itu diasingkan ke Brastagi, Sumatera Utara, sedangkan Bung Hatta dan Surya Dharma ke Pulau Bangka. Muhammad Rum dan Ali Sastro Amijoyo menyusul pada tanggal 31 Desember 1949. Sementara itu, Jenderal Besar Sudirman menolak menyerah melalui siaran radio. Ia justru memerintahkan seluruh tentara Republik Indonesia untuk melakukan perang gerilya terhadap Belanda. Selama perang gerilya terhadap Belanda, di manakah aktivitas kemiliteran dilakukan? Aktivitas militer dilakukan di pengasingan Kolonel TB Simatupang, tepatnya Desa Banjarsari, Kecamatan Simagalo, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Nah, di sanalah aktivitas militer dilakukan selama perang gerilya berlangsung. Rencana-rencana apa saja yang dilakukan selama perang gerilya tersebut? Yang pertama adalah dari Bambang Sugeng beserta Belia Hutagalung. Beliau mengusulkan harus membuat serangan yang bersifat spektakuler yang menyerang salah satu kota besar di Indonesia. Nah, menurut Bambang Sugeng, ia menegaskan bahwa kota yang harus diserang itu adalah kota Yogyakarta. Ada alasan penting yang dikemukakan Bambang Sugeng untuk memilih kota Yogyakarta sebagai sasaran utama. Yang pertama adalah Yogyakarta adalah ibu kota Republik Indonesia, sehingga bila dapat direbut kembali dalam beberapa jam akan berpengaruh besar terhadap perjuangan Indonesia melawan Belanda. Yang kedua, di Yogyakarta itu terdapat Hotel Merdeka. Pada saat itu banyak wartawan asing di sana, serta adanya anggota delegasi UNCI serta pengamat militer dari PBB. Dan yang ketiga ini adalah
langsung di bawah wilayah divisi 3 sehingga tidak perlu persetujuan lagi. Kolonel Simatupang juga membantu membuatkan konsep teks yang nantinya akan disiarkan pada serangan umum 1 Maret itu selesai dilaksanakan dalam bentuk bahasa Inggris dan akan dipancarkan di klien dan Wiladeg, yaitu di radio. Tujuannya untuk mematahkan atau propaganda Belanda yang mengatakan bahwa eksistensi Indonesia atau tentara Indonesia itu sudah tidak ada. Selanjutnya, serangan dilakukan pada tanggal 1 Maret jam 6 pagi di bawah komando Kolonel Letkol Soeharto. Untuk penyerangan ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ini penyerangan kota Solo yang dipimpin oleh Kolonel Gubernur Militer 3, yaitu Kolonel Gatot Subroto. Kenapa menyerang kota Solo? Karena kota Solo adalah markas militer Belanda yang paling kuat. Jika serangan 1 Maret ini alias serangan ke Jogja ini akan membuat pasukan dari Solo ini akan memberi bantuan ke Yogyakarta. Maka dari itu Kolonel Gatot Subroto ini menahan pasukan Belanda atau menahan pasukan bala bantuan Belanda untuk datang ke Yogyakarta. Sementara yang kedua ini adalah penyerangan kota Magelang yang dipimpin oleh Gubernur Militer 2, yaitu Kolonel Bambang Sugeng. Dan di sini juga adalah markas besar kekuatan militer Belanda untuk menjaga atau menahan bala bantuan datang ke Yogyakarta pada saat serangan umum 1 Maret itu berlangsung. Nah, selama serangan juga Bambang Sugeng dan Hutagalung ini sudah memerintahkan kepada Ketua Pepolit Jogja untuk menyiapkan beberapa tentara pelajar yang didandani seperti TNI, diberi pangkat tugas. Tugasnya itu bukan untuk berperang, namun menerobos masuk ke Hotel Merdeka itu yang isinya wartawan, delegasi UNCI, dan pengamat PBB untuk memberikan konferensi pers tentang apa yang sedang terjadi pada saat bersamaan. Dalam kurun waktu 6 jam, tentara Indonesia dapat menduduki kota Yogyakarta dan Yogyakarta berhasil direbut kembali. Setelah beberapa hari penyerangan atau direbutnya kota Yogyakarta oleh TNI, dilakukanlah perundingan Rumeroyem pada tanggal 14 April 1949. Dalam perundingan Rumeroyem, Indonesia diwakili oleh Muhammad Rum dan pihak Belanda itu diwakili oleh Herman van Rojen. Penengahnya itu dari PBB. Hasil perundingan ini antara lain yang pertama, militer Indonesia bersedia menghentikan perang gerilya. Yang kedua, pemerintah Indonesia akan menghadiri konferensi meja bundar. Dan yang ketiga adalah kembalinya kota Yogyakarta ke tangan pemerintahan Indonesia. Dan yang keempat adalah militer Belanda bersedia menghentikan aktivitas operasi militer dan membebaskan para tahanan politik dan tahanan perang. Nomor 5, Belanda itu menyetujui Republik Indonesia sebagai dari negara Indonesia Serikat. Dan yang keenam adalah kedaulatan akan diserahkan sepenuhnya kepada Indonesia secara utuh dan tanpa syarat. Yang ketujuh
yaitu bekerja sama memulihkan kedamaian antara kedua belah pihak. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perang gerilya. Di antaranya ada 4. Yang pertama itu Belanda menyerang Yogyakarta pada 19 Desember 1948. Yang kedua, penangkapan Soekarno-Hatta dan menteri-menteri oleh pihak Belanda yang kemudian diasingkan. Dan yang ketiga, Jenderal Sudirman menerapkan perang gerilya. Dan yang terakhir, strategi perang gerilya. Nah, Belanda menyerang Yogyakarta yang memiliki tujuan. Yang pertama itu ingin menghancurkan dan ingin menguasai lapangan terbang Maguwo pada 19 Desember 1948. Serangan ini terjadi di titik kurang lebih 6 km dari timur ibu kota Republik Indonesia, Yogyakarta. Nah, di sana terjadi peperangan yang sangat sengit dari kedua belah pihak yang menghasilkan Yogyakarta kalah oleh Belanda. Nah, selanjutnya penangkapan Soekarno-Hatta dan menteri-menteri oleh pihak Belanda. Nah, di sini Soekarno-Hatta telah menyebutkan dalam rapat kabinet bahwasanya ia tidak akan meninggalkan ibu kota, melainkan ia akan berdiam diri agar ditangkap oleh Belanda, karena ia berharap besar terhadap dunia untuk tersinggung, supaya kemenangan militer Belanda itu hanya menjadi kekalahan yang diplomatik. Terus Jenderal Sudirman menerapkan strategi gerilya. Nah, Jenderal Sudirman ini adalah panglima terbesar Indonesia, yang setelah itu langsung mengeluarkan perintah kepada angkatan perangnya bahwasanya ia telah mendengar bahwa tokoh-tokoh Indonesia ini telah ditangkap oleh pihak Belanda. Langsunglah di sana Jenderal Sudirman memimpin pasukan perangnya untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda secara besar-besaran dengan strategi perang gerilya. Yang terakhir, strategi perang gerilya. Strategi ini sudah disesuaikan dengan rancangan peperangan yang memundurkan diri dari Yogyakarta pada 19 Desember malam hari. Nah, dari situlah TNI langsung membunuh Amir Syarifuddin dan 50 orang lainnya yang beraliran kiri, karena ditakutkan nantinya ia akan berbelok ke Belanda. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Abdul Aziz. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai peranan Sultan Hamengkubuwono IX dalam mempertahankan Republik Indonesia. Tapi untuk menjelaskan semua itu saya harus perlu flashback ke belakang mengenai perjalanan beliau. Beliau merupakan putra dari Sultan Hamengkubuwono VIII. Sultan Hamengkubuwono VIII ini mendidik putranya ini, Sultan Hamengkubuwono IX, yakni dengan cara lain, yakni dengan menitipkan putra-putra beliau kepada keluarga Belanda, dan panggilan kesayangan HB9 ini pun di dalam keluarga Belanda itu dipanggil dengan nama Hengki. HB9 ini mulai dititipkan ke keluarga Belanda ini pada usia 4 tahun. Kebanyakan bukan dari usia 4 tahun ini Sultan Hamengkubuwono IX sudah dididik oleh ayahnya jauh dari keluarganya yang sifatnya
mewah, ya kan, nama juga sultan, bukan sultan yang kecil seperti sekarang, seperti itu. Lalu Hamengkubuwono ini kenapa dia menitipkan anaknya ke keluarga Belanda? Harapannya agar anak-anaknya ini menjadi seorang yang sederhana, tanpa kemewahan apapun, sehingga nantinya menjadi tangguh, disiplin, dan sederhana seperti itu. Walaupun ya dari kalangan saudara-saudaranya ini adalah ada pertentangan, tidak bisa putra seorang sultan ini dititipkan ke kalangan Belanda gitu. Harusnya ya dididik di lingkungan keraton, tetapi itu pada langkah Sultan Hamengkubuwono VIII untuk mendidik putranya agar menjadi kepribadian yang mandiri. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia sudah diproklamirkan kemerdekaannya oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Lalu pesan itu pun sampai kepada Sultan Hamengkubuwono IX selaku Sultan di Jogja, dan beliau itu mengirimkan telegram dengan ucapan selamat atas kemerdekaan Republik Indonesia. 2 minggu setelahnya, tepat pada 5 September 1945, Sultan Hamengkubuwono IX dan Paku Alam VIII menyatakan maklumat bahwa Jogja ikut wilayah Republik Indonesia, dan dengan demikian Jogja resmi memasuki abad modernnya, di mana dia bukan lagi entitas negara yang mempunyai kekuasaan sendiri, melainkan bagian dari republik. Berkat langkah-langkah Sultan Hamengkubuwono IX, rakyatnya mendukung, dan beliau pun menjadi senang dan akan memberikan loyalitasnya kepada Republik Indonesia. Walaupun proklamasi sudah dikumandangkan, tetapi Indonesia tidak merasakan kemerdekaan, malah semakin kacau. Malah Belanda pun ingin menjajah Indonesia kembali dengan diboncengi ke Indonesia. Lalu peran Sultan Hamengkubuwono pun ditunjukkan, yakni dengan menyuruh pemerintahan Republik Indonesia yang berada di Jakarta agar memindahkan pusat pemerintahan itu ke Jogja untuk sementara, dan diikuti juga dengan saran dari Hamengkubuwono agar orang-orang pemerintahan Republik Indonesia seperti Bung Hatta dan Bung Karno ini ikut ke Jogja juga, supaya nanti di sana membuat pemerintahan darurat yang kondusif seperti itu. Lalu peran Hamengkubuwono IX ditunjukkan kepada Republik dengan memberikan bantuan finansial. Terbukti selama pemerintahan darurat di Jogja, segala macam aktivitas itu didanai oleh keraton yang diambil dari khas keraton itu sendiri. Bayangkan pengorbanan seorang sultan, bukan? Bahkan beliau tidak mau mengingat apa yang sudah diberikan kepada Republik Indonesia, dan ini pun dibuktikan dengan menyuruh keluarganya jangan sekali-sekali untuk mengingat bantuan yang diberikan keraton kepada Republik Indonesia, sebab ini merupakan perjuangan kita bersama, kata beliau seperti itu. Namun Belanda tetap saja tidak mau mengalah, bahkan Belanda memaksakan diri untuk terus menjajah Indonesia. Dibuktikan dengan dilanggarnya perjanjian-perjanjian, lalu diterjunkannya serangan fisik. Dan ini membuat pemerintahan Republik Indonesia, terutama Soekarno dan Bung Hatta ini diasingkan, tetapi tidak untuk Sultan. Sultan tetap berada di Jogja untuk mengayomi masyarakatnya dan mengontrol pusat pemerintahannya sendiri seperti itu. Lalu sampai beliau Sultan Hamengkubuwono itu dirayu oleh saudara-saudaranya agar mau menerima kesepakatan oleh Belanda, sebab isi kesepakatan itu menyatakan bahwa Sultan Hamengkubuwono ini akan diberikan gelar raja-raja
di Jawa dan Madura seperti itu, tetapi beliau menolak. Inilah bukti sikap dan peranan Sultan Hamengkubuwono IX. Karena Belanda melakukan serangan terus-menerus sehingga membuat rakyat menjadi tidak semangat. Bayangkan saja, dari agresi militer Belanda 1 sampai agresi militer Belanda 2, Belanda terus saja menekan rakyat Indonesia, baik itu fisik maupun diplomasi. Dan yang lebih parahnya lagi, Belanda menggembor-gemborkan bahwa pemerintah Indonesia itu sudah tidak ada. Bayangkan bagaimana masyarakat semangat, ya kan? Ternyata Belanda itu melakukan propaganda di luar sana seperti itu, dan Belanda pun memberitahukan kepada dunia bahwa pemerintahan Bung Karno dan Hatta itu sudah tidak ada dan beliau sudah diasingkan ke Pulau Bangka. Akhirnya Sultan membuat gerakan yang menyatakan bahwa Indonesia itu masih ada dan membuat masyarakat Indonesia itu semangat. Lalu gerakan itu pun dipimpin sendiri oleh Sultan Hamengkubuwono IX. Selama penempuran 6 jam itu, akhirnya Jogja kembali lagi di tangan Kesultanan atau Kerajaan Yogyakarta. Akhir dari perang itu, ternyata di situ juga ada Komisi 3 negara yang sedang melakukan perundingan. Melihat kejadian itu dan menyatakan bahwa Indonesia itu masih berdaulat, dan akhirnya ditunjuklah konferensi meja bundar seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Oke, menyambung pembahasan sebelumnya yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya, di poin terakhir ini saya akan membahas tentang implementasi serangan umum 1 Maret 1949 terhadap sikap nasionalisme. Pertanyaan lebih besar itu adalah nasionalisme. Kita kupas secara perlahan gitu. Nasionalisme ini bisa dibilang suatu paham yang mempunyai landasan ataupun garis goal setting, tujuan yang sama dari beberapa orang yang pada akhirnya bisa menciptakan suatu kekuatan atas dasar kedaulatan negara yang harus diperjuangkan, seperti itu. Oke, nasionalisme sudah beres. Saya akan memberikan 4 poin yang ada di pembahasan saya. Yang pertama itu mengenai tentang banyaknya hal yang harus kita kebilangnya diterapkan di kehidupan sehari-hari mengenai apa yang telah diperjuangkan oleh para tokoh pahlawan. Terutama ini salah satu tokoh yang menurut saya mempunyai insting yang sangat kuat lah kebilangnya. Strategi pun sangat luar biasa gitu diciptakan. Nah, dari sikap peran ataupun perilaku Sultan Hamengkubuwono ini bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Apalagi Sri Sultan Hamengkubuwono tuh punya rasa yang sangat sopan gitu. Dalam artian dia tidak melihat ataupun memandang seseorang dari kasta ataupun dari ini kaya, ini miskin, dan padanya ada perbedaan, ada diskriminasi, tidak. Sri Sultan Hamengkubuwono itu orangnya benar-benar humble gitu, benar-benar bisa masuk kemana saja. Nah, itu bisa diterapkan, dan bahkan menurut saya tokoh ini bisa menjadi sebuah acuan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Terutama TNI yang terlibat pada serangan umum 1 Maret. Saya yakin pada saat itu ketika saya ikut terjun ke sana, semangat yang berkobar karena ingin memperjuangkan negara, ingin memperjuangkan bangsa yang notabene sudah merdeka gitu. Sebelumnya tanggal 17 Agustus 1945 itu sudah merdeka, sudah diproklamirkan. Namun ada pihak-pihak yang jahil ataupun iri gitu. Iri, dan dia merasa tidak sudi lah Indonesia untuk merdeka. Pada akhirnya banyak kejadian-kejadian ataupun peristiwa yang memperjuangkan kedaulatan negara. Entah itu lewat diplomasi,
ataupun lewat fisik gitu. Salah satunya di serangan umum 1 Maret ini kita berjuang melewati jalur fisik gitu. Oke, banyak sekali dari apa yang harus kita terapkan dan dimaknai ketika para tokoh berjuang di sana gitu. TNI punya rasa berkobar lah semangatnya gitu. Nah, ketika diterapkan di kehidupan sehari-hari sekarang, kita bisa bekerja sama, bisa gotong royong, bisa juga kita belajar dengan baik, bisa juga kita tuh mempunyai sikap yang percaya diri gitu. Oke, poin yang kedua, Yogyakarta merupakan saksi bisu dalam perjuangan bangsa Indonesia. Kenapa bisa dibilang kayak gitu? Karena ada perpindahan ibu kota yang awalnya dari Jakarta ke Yogyakarta, yang pada akhirnya sebelum terjadi serangan umum 1 Maret itu ibu kota dipindahkan dulu ke Yogyakarta gitu. Makanya Yogyakarta itu istimewa gitu. Dan poin yang ketiga, TNI itu apa ya, kebilangnya TNI senjatanya sedikit, senjatanya seadanya, tapi dia bisa membuktikan bahwa ketika dengan kesatuan dan persatuan bisa melewati sesuatu hal yang sangat sulit. Pada poin ketiga pun mengenai TNI yang mempunyai senjata yang terbatas ataupun seadanya menjadi salah satu ujung tombak lah ketika dunia internasional itu sedang melihat TNI gitu. Sedang melihat TNI dan menaruh simpati yang sangat besar gitu. Karena pada saat PBB pun ketika terjadinya serangan umum bisa membantahkan propaganda yang dilakukan oleh Belanda. Dan poin yang terakhir itu poin keempat. Kita harus bisa menerapkan sikap pola kerjasama, terus toleransi, rela berkorban, tanggung jawab, dan pantang menyerah dalam penerapan kehidupan dan juga proses belajar lah kebilangnya gitu. Itu poin yang keempat. Kenapa saya bilang poin yang keempat ini adalah suatu hal yang harus kita lakukan lah gitu. Karena ini apa ya? Ini sebuah perjuangan yang sangat luar biasa dalam perjuangkan kedaulatan Indonesia gitu. Kedaulatan bangsa akibat dari belum adanya pengakuan secara keseluruhan lah gitu. Seluruh yang mengakui Indonesia itu sudah merdeka. Nah, makanya proses demi proses setelah proklamasi kemerdekaan, para tokoh-tokoh Indonesia itu terbagi dua. Ada yang lewat diplomasi dan ada juga yang lewat fisik gitu. Yang diplomasi itu mereka memperjuangkan pengakuan dari berbagai negara dengan ranah yang lebih yang lebih tentram, damai, dan tenang gitu. Karena berada di satu forum, tidak ada pertumpahan darah di sana. Oke, baik. Dari 4 poin itu saya sudah bahas. Terima kasih buat teman-teman semua. Mudah-mudahan ilmu yang kelompok kami share ke teman-teman itu bisa bermanfaat. Dan teman-teman semua kalau misalkan ada yang kurang silahkan tambahkan ataupun bisa kebilangnya di komen lah. Terima kasih sekali lagi. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.